Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat malam Bapak Hendra Hemeto alias Kak Dadang. Nah, bagaimana ini kabar Kak? Alhamdulillah baik. Iya, saya ini kalau misalnya mau panggil Bang atau mau panggil Kak, mau kasih jadi satu itu tidak boleh. Jadi harus Dadang. salah satunya. Jadi Dadang. Tidak, kalau saya tidak bisa mau kasih satu antara mau panggil Bang dengan Kak, mau jadi Bangka. Jadi, iya. Oh, jadi sekarang itu mau panggil Kak saja. Boleh. Bisa terterima itu? Kak, Bisa. Okay. Mau panggil Kak, mau panggil Dadang, mana yang enak jadi hati. Oh, siap. Nah, ini Kak Dadang. Kak Dadang ini kan dikenal sebagai pengusaha. Kalau bercerita pengusaha di Gorontalo, kampion proyek. Oh iya. Orang tahu ada duit. Ingin tahu banyak utang. Nah, bagaimana ini anak akan memulai itu dari mana kiprah itu pengusaha ini kadang gitu. Artinya sudah tempel, Hendra Heme itu pengusaha begitu. Kalau itu anak rasa dari kita SMA itu sudah merasa jadi pengusaha karena memang dari kesehariannya orang tua anak PCB, di samping beliau itu seorang anggota polisi, kalau dulu masih boleh mau nyambi, artinya masih boleh bekerja sebagai kontraktor, dan itu kesempatan yang jarang orang dapat pada saat itu, dan CB satu-satunya yang memanfaatkan kesempatan itu. Dari situ kita melihat ternyata kontraktor ini juga banyak dia sisi positif yang bisa kita orangin, karena memang dari apa yang dia kerjakan bisa menghasilkan untuk orang banyak, walaupun di situ ada padoi. Oke. Iya. Nah, jadi berarti dari SMA ya? SMA. Tapi kalau jiwa untuk ini tuh dari CB bergerak itu memang dari bawah kan, dari kita orang masih kecil kita sudah melihat kegiatan yang CB lakukan. Setelah kita mulai paham apa itu A B C D, mulai situ mengerti bahwa ini baik, dari situlah kita mulai coba mengikuti apa yang CB, artinya mengikuti pingin belajar lah. Nah, dalam artian ini mengikuti berarti kadang ini iko di mana CB pergi nyanda Allah. mengikuti ini maksudnya Pak, mengikuti sistem yang dilakukan atau itu yang utama, artinya kita harus belajar dari yang benar dulu. Itu yang saya bilang, jangan belajar dari yang salah. Tapi kan sesuatu itu pasti ada salah kadang. Tinggal dari kita bagaimana mau bawa ini salah jadi benar. Oke. Nah, SMA, so mulai dari situ itu belajar itu kan? Iya. Terjun atau baru mau belajar atau so terjun? Dari situ kita sudah ada keinginan untuk menjadi kontraktor. Salah satu hal yang kita lakukan setelah kita SMA, kita masuk sekolah teknik. Di situ dia ini. Oke. Setelah SMA masuk langsung kuliah di teknik. Kuliah di teknik di Unsrat Manado. Unsrat. Itu tahun berapa itu? Tahun 91. 91 Mas sekolah di Manado tuh banyak cobaan. Akhirnya DP sekolah jadi panjang sekali. Namanya juga orang dari kampung tuh. Terlepas. Terlepas di situ. Tapi di situ artinya banyak hal yang kita orang dapat. Dari berteman. Waktu kuliah itu banyak hal yang kita dapat pelajaran dari kita punya kehidupan selama kuliah. Nah, kalau sama anak punya pemasa itu ada di kuliah itu ada yang DP nama proses pematangan begitu kan? Kalau yang lebih DP nama dapat yang lebih bisa diterima dan begitu proses pematangan. Kalau analia oleh kadang ini bukan lagi proses pematangan. Jadi proses kehangusan. Angos. Tapi kasihan tetap selesai. Tetap selesai. Tapi angus dulu baru selesai. Tapi sama saja kan. Mau selesai cepat atau mau selesai lama itu tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan di
saya terlambat selesai juga, tetap sama juga dengan yang duluan selesai. Tetap detailnya juga sama. Sama dia punya. Oke. Tinggal bagaimana dia punya. Iya. Mungkin banyak pelajaran yang kadang lewati kamar ya. Iya. Banyak pengalaman dan pengalaman itu yang ada di Peguna sekarang. Oh. Orang banyak di kalau dulu baru masih kuliah itu kan pertama boleh part buka itu. Tanya aja kalau kenal pada ada orang Gorontalo. Tento. Nah, maksudnya di situ turun jadi pelaku di bisnisnya CB ini atau? Jadi memang sambil kuliah itu kalau dulu kan pengurusan administrasi apa semua kan di Manado. Kita sambil kuliah sudah belajar. Cuma memang tetap tergoda dengan masa muda kan. Namanya juga di Manado tuh. Berarti bisa dibilang baru setengah-setengah ini masuk di bisnis CB ini. Pada saat kuliah itu kita tetap full untuk belajar, cuman masa muda itu tetap dimanfaatkan. Oh, berarti belum terjun ke nanti setelah kita di Gorontalo selesai itu full mengurus urusan ini. Alhamdulillah dengan keberadaan kita di kantor itu ya ada peningkatan usaha yang dilakukan oleh. Oke. Hal yang pertama Tika Dadang urusi di usaha itu apa? Yang paling pertama sekali. Yang pertama kita urusi itu ya mempelajari dulu ini watak daripada orang-orang di kantor. Notora mulia ini orang di lapangan. Oke. Di lapangan itu banyak hal. Ada DP buruh, DP tukang. Dari ada tukang untuk pasangan batu. Terus kalau kita kan khususnya spesifik di pekerjaan pengaspalan, paving set, tentu juga kita harus pelajari itu apa DP nama ini finisher, apa ini tandem, harus paham. Kalau tidak paham orang mau akal. Oh ya, tapi kan itu kadang sekolah akan juga di teknik. Ya, sekolah dengan di lapangan itu beda. Beda ya? Berapa persen DP beda? Mau jauh sekali. Oh, jauh sekali. Iya, tidak ada di teori itu ya. Di teori itu. Dan itu yang berlaku sekarang. Oh iya. Bilang bos perlu kirim solar atau apa minta alat ini kalau ternyata mengerti. Orang kasih ternyata di lapangan tidak seperti itu. Makanya modal kita itu kita harus tahu, orang senangi dulu apa yang kita orang kerjakan dan pahami. Oh, oke. Karena kan kalau kontraktor itu membantu itu yang bikin pasti. Tuh, sebentar, kontraktor itu mau batunggu bikin pasti. Bikin batunggu itu apa? Di saat kita mau termin, orang pikir sana Pak Pimpro, dong kompo hurtelak dong macam-macam, dong urusan inilah apalah. Disitulah kesabaran kita orang diuji. Oke. Itu di kontraktor juga itu bisa menguji kesabaran. Jangan cuma orang lihat, kontraktor ini senang, tidak. Sama saja dengan kita orang, cuma beda dia punya penerapan untuk. Oke. Nah ini Kak, apa dulu setelah jalan itu pertama di fase awal itu kan kadang memahami dulu. Ya. Tolong butuh dutua dia bagaimana pe dutua ini? Walau mesti ada walau ditanggul skrup putih. Sampai di skrup mesti orang tahu. Supaya orang bilang kemarin ini kita sudah tahu. Bos rusak ini. Jangan cek di sini padahal dia mau karena mau dulu. Siap. Proyek yang pertama Kak Dadang urusi. Proyek yang pertama. Yang pertama itu yang kita orang pas untuk terempe bidang itu ya proyek yang pas baru mau provinsi. Pertama kali provinsi proyek Marisa Lemito anggaran kurang lebih 4 miliar. Besar sekali dulu itu. 4M. Madi 2 miliar. Maju. Itu pengalaman pertama yang kita terjun langsung di situ. Bagaimana kita mengelola keuangan yang ada di perusahaan, bagaimana kita mengelola pekerja yang di lapangan. Jadi kita orang kasih. Ya, ini kan bukan basic itu kan, bukan basic apa namanya proyektor ya? Apa dong kontraktor ya? Jadi begini, Kak, Ana mau tanya ini tentang ini. Ini sebenarnya pertanyaan tidak penting sih. Bagaimana kalau kontraktor itu mau bikin jalan? Contoh, macam dari Batu Daa mau ke kota, kan? Ya, jaraknya ada kan? Ya. Ini jalan kan, jalan
ada DP ini juga, ada DP berapa kilo begitu dulu. Itu DP kontraktor itu harus misalnya diselesaikan 1 kilo dulu. Berarti pol mau cek pol di situ selesai atau belum? Tidak, jadi di sekarang ini DP volume kontrak. Ya yang tersedia umpamanya kita selesaikan 6 kilo. 6 kilo itu yang harus kita selesaikan dengan waktu. Biasanya dia kalau untuk singelier situ 6 sampai 8 bulan. Mau lo singelier. Apa pula itu singelier? 1 tahun. Oh. Jadi tidak menyeberang tahun dia. Oh, singelier itu 1 tahun. Kalau dobolier 2 tahun. Musier. Musier itu mana lebih 2 juta sih, 2 miliar. 2 miliar ya. Mana tadai. Oke. Itu berapa lama kadang jelajah itu yang begitu itu? Geluti itu yang begitu itu? Dari kalau kita selesai kuliah kan 2001 sampai sekarang 19 tahun itu. 19 tahun kita memang cuma di situ ngurusi itu. Belum masih SMA dengan SMP kan sejaga lia-lia. Oh. Jadi DP modal di sini kalau saya bilang itu kalau sesuatu yang kita orang sukai pasti itu akan ada DP hasil. Baru juga yang saya selalu tekankan pada kita orang, modal kita orang dalam berusaha ini cuma kepercayaan. Kalau orang sudah tidak percaya, biar ada doi, sudah ada guna. Wah, gitu. Iya. Siapa yang menanam, dia yang mempetek, begitu. Menipu, artinya penipuan. Oke, kadang di perjalanan berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun ngurusi proyek segala macam itu. Kan ini sekarang Om Deka masih ada gitu kan? Tidak ada posisi di situ apa? Kalau kita tidak apa ada nama pemain cadangan atau apa gitu? Tidak ada pemain cadangan di situ. Kita orang hanya rasa memiliki tanggung jawab kita orang ini. Rupa kalau saya bilang kita ini baru lulusan STN UT. Oke. Bisa jadi begini, ngoni sarjana. Tentu ngoni harus lebih dari itu. Itulah tanggung jawab yang ada sama kita. Apalagi kita selaku anak yang tua, contoh buat adik-adik. Itu dia punya. Tapi mungkinkah di Om Deka kasih porsi yang berbeda begitu ke saudaranya kadang? Tidak ada, semua diberi kesempatan. Mana yang kita orang sukai, ya sesuai dengan kita orang mau. Cuman alhamdulillah kalau dari sekarang itu cuman Dewi yang beda dari. Alhamdulillah Dewi sekarang kan sudah jadi anggota DPD. Kita orang jaga backjo, bagaimana mempertahankan yang sudah ada. Dan saya tidak pernah punya pikiran iya kan sarjana. Loh mana dia mau pisah sama Lisebe? Kan ada banyak terjadi begitu. Iya. Saya cuma jawab itu untuk mulu mau mencari hidup, mencari makan. Kalau sudah cukup buat makan, buat apa lagi kita orang mau berpisah dengan dalam hal usaha. Oke. Tugas tanggung jawab kita orang untuk menjaga saja bagaimana mempertahankan apa yang sudah ada. Oke. Mau alih itu usaha. Iya. Paham. Hal yang paling kadang rasa berkesan, apa sih yang paling berkesan di dunia yang begitu-begitu itu? Ya semua pasti berkesan karena segala sesuatu yang kita orang bikin itu pasti kan kita orang ingat. Yang berkesan itu ya pada saat kita orang bertarung di tender. Itu bagaimana boleh itu bertarung di tender? Jadi kalau sudah waktu mau tender, sudah siapkan tag, sudah siapkan administrasi, dia persyaratan apa semua kita orang sudah bikin. Sekarang semua tebak angka ini. Kalau di tender itu kan ditawarkan umpamanya 10. Siapa yang menawar paling di bawah dia yang menang. Oke. Jadi kadang kita sampai persaingan itu begitu dikasih pagudana 10. Kita orang tawar ada yang tawar 7, ada yang tawar 8, yang tawar 6 dia menang. Kenapa bisa jadi begitu? Karena menguntungkan negara. Di sini bukan di sini. Oke. Jadi artinya dia suka sekamar 10 orang boleh kerja sedikit kan berarti kan menguntungkan negara begitu kan. Oke. Di situ dia peseni baku turun berapa orang itu. Berarti siapa yang paling di bawah dia nggak akan menang. Iya benar. Potensi menang itu dia. Oke. Tapi tidak ada yang bertawar di atas. Orang gila.
Ini saya udah kasih kemarin 10. Tahun 11. Finish. Tidak ada bagi saya. Tidak ada. Nah ini Kak. Ini mungkin pertanyaan yang agak-agak serius ini karena kadang-kadang harus serius ini saya bertanya. Ini sekarang kadang-kadang mau naik ke kontestasi yang lebih. Iya. Mau ada dengar-dengar ini. Masa mau dengar-dengar? Mau meluntungi oleh. Iya. Artinya tadi itu mau koprol. Tapi ini sebelum itu pertanyaan saya mau tanya. Ini menurut kadang koprol ini so ada ini sekarang atau memang dari dulu memang so ada? Malu tuh mulolo. Begitu ya? Serang mas karena mah songana sayang. Apa koprol itu ya? Koprol itu. Ini saya punya di sini. Gorapu so no koprol no party. Dan di situ mesti harus netral. Oh iya harus. Jadi kalau misalnya saya mau ini Pak Kadang ini. Ini menurut Kadang bagaimana ini? Hendra Hemeto wakil bupati. Iya. Isal Gorapu gubernur. Bagaimana menurut Kadang? Saya wakil bupati. Karena itu pilihan yang realistis. Iya baru saya gubernur. Baru bagaimana? Insya Allah. Berarti saya juga harus mendoakan kita. Karena wakil bupati bagaimana? Insya Allah. Ini latih. Oke. Nah ini kadang-kadang mungkinkah ini sekarang ini di kontestasi ini kadang-kadang kan mencoba untuk bukan lagi mencoba memang so betul ini mau maju. Mungkin akan mungkin berlandaskan di situ dengan pengalaman kadang-kadang dari menjalani usaha apa segala macam, kadang-kadang sudah merasa mantap begitu, baru kadang-kadang maju. Di Kabupaten Gorontalo kenapa saya ambil wakil bupati? Karena memang peluang besar itu mau wakil bupati. Bahwa mali bupati Hendra Hemeto cukup jadi wakil bupati karena memang tujuan Hendra Hemeto untuk maju di pilkada ini menang dia mau kalah. Targetnya itu kan. Target. Dan porsinya Tika merasa cukup dengan wakil bupati. Karena itu yang kita naikin. Mau bertarung bukan mau karena di kabupaten itu yang kalau saya rasa dan semua mungkin suka juga masih di panel sebentar untuk melanjutkan ke depan. Oke. Siap. Mau ada di boleh. Gampang. Nah ini apa ya saya mau tanya ini. Menurut Kak Dadang, apa arti lo milenial itu? Menurut Kak Dadang? Milenial itu kalau anak Lia, orang bilang banyak orang-orang muda. Muda. Smart, lo smart betul. Dia mengerti smart. Yang muda itu bagaimana menurut Kak Dadang itu yang di konteks muda itu bagaimana? Muda itu ya dalam bebas berekspresi untuk hal yang baik. Oke. Bisa mengikuti perkembangan zaman. Nggak bila tinggal lo tambah aneh-aneh kan. Lo tadi kan mah aneh dah. Muda tadi. Oke. Bukan begitu. Iya. Ada juga yang mau biasa-biasa, Pak kita orang kan biasa-biasa saja. Oh, begitu ya. Tapi kan namanya mau dongeng muda lo ya. Iya. Apa yang Tika Dadang harap untuk masa muda yang sekarang ini? Anak-anak muda yang sekarang ini apa ya? Ya, tentu anak harapan buat dorang, buatlah hal yang positif. Jangan kita orang terpengaruh oleh zaman ini. Sampai kita orang melakukan hal-hal yang bikin rugi. Salah satu cara untuk bisa mengendalikan itu ya pertama ya hati olah tipe apa lima bukti, ya kan? Iya. Itu saya punya modal selama saya modal anak punya untuk mengendalikan karena 9 tahun sudah lalu. Menemukan banyak hal. Terakhir bolo. Hati olah tipe apa lima bukti, pos sekolah meti kan satu kebanggaan masalah. Iya. Jadi itu yang kita orang tips untuk melawan pengaruh yang kita rasakan masih muda-muda. Karena kalau muda itu kalau tidak kuat mental, tidak kuat ini iman, pasti palaka. Oke. Kadang-kadang thank you
dia punya waktu yang kadang so datang kamari, so bercerita segala hal. Nanti boleh nanti Ana mau undang Pod. Amin. Terima kasih. Ya. Gorapu Show, no koprol, no party.